malam, salam sehat bagi kita semua, kaum bapak dan kaum muda yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Perjanjian Baru, 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di surga, pada malam ini ya Tuhan, kami akan mempelajari tentang firman kebenaran. Berkati kami ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang akan kami dengar di malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Amin. Kaum bapak dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca kitab Perjanjian Baru, 2 Petrus pasal 1 ayat 10 sampai dengan yang ke-11 yang menyatakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Haleluya. Kaum bapak dan kaum muda yang dikasihi Tuhan, ada pertanyaan, apakah orang yang mengaku Kristen pasti masuk kerajaan kekal? Jawabnya belum tentu. Apakah Alkitab pernah mencatat ada orang yang mau masuk surga akhirnya ditolak oleh penguasa surga? Ada. Mari kita lihat pada ayat Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat yang ke-23 yang mengatakan, pada waktu itulah aku datang berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Lukas 13, Yesus dengan jelas berkata, ada orang yang senantiasa mengetuk, minta masuk kerajaan surga. Tetapi pada saat itu, Yesus berkata kepada orang itu, aku tidak mengenal engkau. Di sini kita lihat orang itu seolah-olah kenal Tuhan, ingin masuk kerajaan surga. Ternyata Tuhan tidak kenal, walaupun dia punya pengalaman rohani, ikut perjamuan kudus, ikut pengajaran, tetapi Tuhan tidak mengenal orang itu. Di dalam Matius 7, ada orang yang kelihatannya sangat rohani. Jadi, bukan saja dia mengaku sudah mengenal Tuhan, tetapi seolah-olah dia bisa hidup mendemonstrasikan kuasa nama Yesus. Dan orang itu bisa berkata, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku melakukan banyak nubuat demi namamu, dan aku melakukan banyak mujizat demi namamu. Ternyata kembali Tuhan berkata, enyalah engkau hai orang jahat, aku tidak mengenal engkau. Masalah yang pertama, orang itu begitu yakin dia pasti masuk surga. Ternyata dia tidak punya kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dia begitu yakin kalau dia mati akan disambut oleh Tuhan, hai hambaku yang setia, mari datanglah. Justru Tuhan berkata, enyalah engkau orang-orang jahat. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah keyakinan iman bahwa kita akan diselamatkan Tuhan dan masuk surga dan kerajaan kekal. Tetapi pertanyaan, bagaimana kita tahu kalau kita sungguh-sungguh masuk surga? Bagaimana kita tahu keselamatan kita itu sungguh-sungguh sejati? Maka dari itu, hari ini kita akan belajar
tanda orang yang sudah menerima keselamatan sejati dari Kristus. Bagaimana kita tahu kalau keselamatan kita itu sejati? Yang pertama, rajin ikut Tuhan. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 10 dan 11 ini, Petrus ingin mengajarkan kepada jemaat di tempat ini itu bagaimana pentingnya di tengah situasi berhadapan dengan guru-guru palsu. Dengan para pengikut pengajaran palsu itu untuk memiliki kerajaan yang terus-menerus menjadi pertanyaan kita. Rajin dalam konteks apa? Rajin berkaitan dengan panggilan kita, rajin dengan kegiatan kita yang disebut umat pilihan Tuhan. Di dalam bagian inilah kita melihat Rasul Petrus ingin mengingatkan kepada kita ketika kita rajinnya ke arah Tuhan Yesus. Di dalam konteks bagian ini, bagaimana Rasul Petrus mengajarkan kepada anak-anak Tuhan, di tempat itu rajinmu harus punya standar. Rajinmu punya bobot, rajinmu punya nilai kualifikasi, rajinmu punya nilai tujuan. Tujuannya apa? Untuk nilai tanggung jawabmu pada waktu engkau hidup, karena semua akan diminta pertanggungjawaban kepada Tuhan. Maka rajinmu untuk menyatakan Tuhan dipermuliakan melalui seluruh hidupmu. Oleh karena itulah Paulus katakan, jangan engkau rajin pada waktu aku hadir. Jangan engkau seolah-olah bersemangat pada waktu aku hadir, tetapi kerjakanlah selalu keselamatanmu pada waktu aku tidak hadir. Jadi di sini kita baru sadar kualitas panggilan kita yang kita dipanggil menjadi penjala manusia. Kualitas panggilan kita yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, meninggalkan semua lumpur dosa. Panggilan kita untuk menjadi terang, meninggalkan seluruh kehidupan kita yang gelap itu harus kita buktikan dalam seluruh kerajinan kita yang baru, bahwa kita orang Kristen yang punya kualitas perbedaan, berani tampil pada saat sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang yang sudah disucikan, sebagai orang yang sudah dibenarkan. Di dalam bagian ini engkau baru tahu bahwa engkau umat pilihan Tuhan. Jadi bagaimana kita tahu kita umat pilihan Tuhan? Karena kualitas hidupmu mengalami perubahan. Kenapa demikian? Karena engkau sudah dipanggil oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang akan memberikan engkau kuasa menjadi anak Allah, yang memberikan engkau kuasa perubahan dan seluruh kualitas perubahanmu dalam cara pandangmu, cara sikapmu, dalam sikap engkau rajin untuk bekerja, engkau rajin untuk belajar, engkau rajin untuk memberikan yang terbaik melalui seluruh kehadiranmu. Itulah yang membuktikan engkau umat pilihan Tuhan. Maka dalam hal ini kita harus tunjukkan bahwa kita orang yang rajin. Kenapa kita harus rajin? Roma 8 ayat 29-30 mengingatkan kita. Kita yang dipanggil oleh Tuhan, kita yang dipilih oleh Tuhan, maka kita pasti akan diprogram hidup dalam kebenaran. Karena orang beriman pasti hidup benar. Orang benar pasti hidup dalam iman. Yang kedua, melakukan perbuatan baik. Di dalam ayat 10, Rasul Petrus katakan, lakukanlah perbuatan baik ini. Apa yang engkau tahu mengenai firman Tuhan dengan kelakuan hidupmu itu selaras? Apa yang engkau rindukan? Engkau hidup dalam surga.
Surga itu berbicara damai, kebenaran, sukacita. Lakukanlah dalam hidupmu, di mana hidupmu harus punya nilai kualitas. Disinilah maka kacamata Petrus sangat tajam. Anak Tuhan yang sejati tidak akan mungkin ada kesenjangan dari apa yang dia tahu dengan realita hidupnya. Tuhan tidak mungkin ditipu. Manusia bisa ditipu. Jadi, ketika engkau hidup, buktikan nilai panggilan dan pilihanmu di dalam Tuhan. Disitulah baru tahu siapa kita. Di dalam bagian ini, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita dikasih standar kebenaran, karakteristik kebenaran, kita dikasih tujuan, nilai kebenaran kita untuk memuliakan Tuhan. Jadi, dalam bagian itu, kita tahu bagaimana kita tahu bahwa keselamatan kita itu sejati untuk menjadi satu jaminan kita akan pasti masuk surga, dan kita tidak mungkin lagi jatuh di dalam dosa yang membuat kita seolah-olah anak Tuhan. Dengan keyakinan iman akan keselamatan Tuhan yang akan memberikan hak penuh untuk kita masuk dalam kerajaan surga yang kekal, maka kehidupan untuk melakukan perbuatan baik dan selalu diarahkan untuk memuliakan Tuhan Yesus, pemberi keselamatan, walaupun melalui kematian sebagai jalan yang ditempuh. Kejahatan itu telah berakhir, menindas, dan digantikan dengan sukacita hidup di sorga. Demikianlah firman kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.